Hello, hello everyone, and welcome to my YouTube channel. So, masih di currency ya. Untuk gold kita lihat dulu. Kalau melihat di bau-baunya sih sepertinya dia, nah ini dia sudah mulai akan turun. Tapi kalau melihat di TF besar, kita lihat dulu TF besar. Ya. Oke. So, sepertinya kalau melihat fase gold ini saya lebih cenderung untuk menunggu buy lagi di bawah ya, kalau melihat fasenya gold ya. Walaupun memang sebenarnya saya ini juga ndak open ini. Aku ndak open gold guys, karena emang ya aku open pair yang memang aku kuasai aja. Kalau ndak kuasai ya ndak usah. Jadi gini, gold ini untuk buy-nya itu paling tidak nanti di harga ini 2565 ya. 2565 sampai area ini. Sampai area ini 2482. Ini adalah area buy untuk gold. Jadi possibility-nya kita pakai tanda panah aja. Nah, ini. Possibility-nya nanti ini akan sampai ke sini. Jadi ini akan sampai ke sini, ya kan? Sebelum nanti can do another higher, break di previous higher-nya yang dia punya. Jadi gitu. Nah, ini teknikalnya seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat teknikalnya seperti ini. Kenapa? Karena saya masih melihat bahwa ada fase wave 5 yang belum di break oleh price ya. Bisa jadi range yang di sini, ini range ini adalah untuk divergent, ini adalah untuk wave 3 dia punya. Ya. Wave 3-nya. Jadi kalau kita melihat, kalau saya melihat itu sepertinya seperti itu. Ini ada divergent kan, ya kan? Ini sepertinya adalah wave 3, kemudian akan melihat di wave 4 ada di area ini sebelum nanti continue another higher untuk tembus di wave 5 yang terakhir. Sebelum nanti drop cukup panjang. Ini technical guys. Bisa salah sih, jelas bisa salah ya, namanya juga technical. Cuman sekarang lebih disuka untuk selling ya. Kalau sekarang memang lebih disuka untuk selling di sekitar 2475 ini adalah area untuk bisa maksimum bisa buy ya. Karena panjang loh ini, sudah dia kenaikan gold ini sudah cukup panjang ya. Nah ini, ya kan? Nah, ini sudah cukup panjang, dan kenaikan ini secara daily ini baru terjadi satu divergent ya. Kalau saya melihat baru terjadi satu divergent. Ini divergentnya, ini baru terjadi satu divergent. Harusnya setidaknya nanti dia bisa turun, ini kemudian naik lagi. Ya, ini kan turun. Nah, ini sudah ada turun, kemudian nanti akan naik lagi. Di mana kenaikannya ini nanti tidak akan bisa melebihi yang ada di sebelah. Nah, mungkin ini baru nanti drop. Itu MACD-nya, technically MACD-nya seperti itu sih ya. Jadi kalau sekarang sell aja. Kalau saya sekarang sih sebenarnya lebih cenderung untuk sell ya, karena emang ini targetnya nanti di 2565 sampai ke 2475. Range-nya itu sebelum nanti kita bisa buy di kisaran itu. Target panjang yang jelas di atas higher sebelumnya. Ini jelas terjadi. Ini jelas seperti itu ya, targetnya nanti di 2710 atau 27 berapa itu. 2789 lah.
ya, targetnya di atas 2789, panjang lagi nanti. Oke, itu plan untuk gold guys. So tapi saya tidak akan bicarakan tentang gold, saya lebih suka ini dia, ini pair favorit guys, XAU USD. Turun ya. Gila. Oke, XAU USD turun hari ini, baru collect 200, targetnya 5% dari modal, dari capital atau dari saldo. Kalau saldo kurang lebih sekitar 39 atau 4000, maka sekitar 5%-nya 200. Oke, sudah nutup 200 ya, target nutup. Ini tinggal, saya masih minus banyak guys, nanti tinggal bagaimana mengelola minus ya. Jadi ini sudah saya lock, aman sudah. Ini ada locking, ini sudah ada stop loss. Jadi kalau dia turun jauh ya sudah kena stop loss, tak biarkan wis. Lebih baik seperti itu. Oke, lebih baik seperti itu. 5% targetnya sudah tercapai. Tentu kita tidak bisa berhenti sampai di 5%. Saya akan paksa untuk bisa lebih tinggi lagi untuk targetnya. Siapa tahu bisa 10% kan bagus. Itu targetnya. 10% satu bulan 200% guys. Ya. 10% sehari, satu bulan sudah 200% sebulan. Ya, 200% sebulan. Lumayan sebetulnya. Itu makanya we don't have to worry ya, walaupun dia turun enggak begitu khawatir, karena emang ya sekali lagi kita lock posisi ya. Kita kalau sudah ngelock ya sudah itulah. Nah gini. Ya gini. Oke. Nanti buy mungkin bisa di sini ya, di atas ini aku buy lagi nanti di 19748 nanti aku buy, walaupun secara technically nah ini masih turun ya. Nah ini masih turun, makanya kalau memang dia benar-benar turun, asli turun, maka dia akan jatuh dari sini ya kan. Nah ini sudah sinyal untuk bisa turun. Tetapi kalau nantinya ini hanya palsu, artinya ini range secara H1 bisa di break, maka lebih baik kita menunggu di harga atas 19748 itu untuk bisa buy lagi. Itu karena konfirmasinya dapat, artinya apa? Nanti akan ada ini support yang muncul setelah ada sini, muncul support ya. Ini bisa buy setelah ada support, otomatis nanti akan aku lakukan buy lagi. Nah sementara itu belum dulu, artinya selama price masih bermain di sini ya. Kalau buy di harga ini bisa enggak? Bisa sebetulnya. Kalau teman-teman mau buy di harga sekarang pun juga bisa, tapi harus dihitung juga untuk ini locking posisi ya, lockingnya. Biasanya kalau 3 menit itu kalau kita buy di sini, maka lockingnya di 50 atau 70 itu saya lupa ya. Nah ini 50 ya, locking posisi di 50 poin. Jadi kalau harga buy di sini, maka teman-teman nah ini lockingnya di sini di 19675, locking di situ, atau stop loss. Kalau enggak mau locking sudah stop loss saja, enggak apa-apa. Artinya apa? Jadi gini, setiap open posisi saya harus selalu bilang di setiap video ya, setiap open posisi jangan lupa diprotect ya kan. Mau buy, mau sell, mau bener atau mau salah, apalagi kalau bener tetap diprotect gitu. Artinya apa? Ketika kita nanti bener, ternyata di sini harga naik, kita sudah punya protect di harga ini ya. Nggak jadi kan, ya sudah ganti aja nanti ini dengan SL plus. Itu istimewanya kan gitu. Terus kalau salah gimana? Kalau salah ya sudah, nanti kita hanya memakai yang ini. Memakai, kalau salah ya tetap kena 50 poin kan minusnya untuk kita punya protect. Jadi artinya gini. Contoh kita misalnya gini ya.
misalnya gini, kita paksa, misalnya aku mau maksa buy, oke. Kita mau maksa buy, kita buy di sini, ya kan? Protect di bawah kan 50 poin. Kita ambil aja 50 lah, gitu. Ya. Terus di sini buy, ternyata profit ya, terus buy lagi, ya. Misal di sini, kena stop loss ya, kena locking kan di sini, ya kan? Terus maksa ngebuy lagi, ya tetap maksa ngebuy pun juga sama, ngebuy. Nah ini, ya. Jadi gini mainnya. Ya. Kalau dia tidak kena SL, ya kan? Tidak kena SL kan di sini, tidak kena stop lossnya kan di sini ya, tidak kena locking, ya kan? Ya biarkan dia bermain, gitu, ya. Jadi nantinya apakah selamanya akan kita lakukan locking? Iya. Jadi setiap open jangan lupa di locking. Itu. Sehingga kita nanti hanya akan minus berapapun pergerakannya. Kalau salah kita hanya akan minus 50 poin. Dia turun pun turun karena kita ngebuy ya. Harga turun 100 atau 300 atau 400 atau 500 atau 1000 poin. Kita hanya akan minus ini aja. 50 poin. Artinya gini teman-teman. Contoh, saya kasih contoh ya. Paling gampang itu gini. Ah inilah, ini locking kan. Terus di sini ngebuy lagi, ya kan? Nah di sini ngebuy, locking misalnya ini kena locking juga, ya. Misalnya dua-duanya locking. Nah nanti di sini ngebuy lagi sama, ngebuy di sini locking juga. Kita locking, jadi gitu. Nah minimal nantinya ini profitnya ini akan bisa menutupi yang di sini minimal. At least 50 poin, minimal 50 poin BEP lah. Paling tidak BEP. Ini minimal ya, minimal BEP minimal. Gitu. Sehingga nanti kita bisa close. Kalau ini profit, maka kita bisa close. Ini juga profit 50 minus 5 berarti 0 kan BEP. Atau paling tidak ya 60 lah. 60 profit 50 SL kan gitu. Close semua plus. Jadi nanti tinggal menyisakan yang ini aja 1 poin. Nah nanti ketika price bergerak lagi, moving up, kita ternyata naik lagi seperti moving, kita paksa buy lagi, ya tetap kita maksa buy-nya tetap. Kalaupun price-nya nanti ternyata di sini naik, contoh ya, saya kasih contoh aja, misal di sini naik ya. Oh bukan ini, sorry. Misalnya di sini naik ya price. Nah ini ya, turun. Nah di sini kita sudah persiapan buy, ya kan? Ya misal di sini buy. Sama kita locking juga 50. Nah, ya kan? Nah kalau ternyata di sini nanti ternyata naik, ya kan? Di sini naik, ya. Nah, saat ini, at least kenaikannya, paling tidak kenaikannya ini kenaikan yang di sini itu bisa nutup kita punya kerugian di harga ini. Mungkin minus 50, ya kan? Sementara ini harus plus, kenaikannya tadi harus plus, minimal adalah 55 atau plus 60. Ya, ini kalau kita open salah. Sehingga dengan cara seperti ini teman-teman, kita akan enak. Artinya gini, kebanyakan retail tuh gini. Ketika saya memaksa harga buy, ternyata price itu enggak mau turun, enggak mau naik, malah turun. Nah gini. Ya, malah turun terus. Ini turun terus dari sini. Tapi ternyata nanti asumsi buy itu akan menjadi satu nilai yang benar. Setelahnya naik tinggi. Nah kebanyakan adalah karena terlalu banyak open di harga ini, buy, habis marginnya, ya sudah, margin call. Tapi kalau kita bermain dengan ini, ya, kita buy di sini, ya walaupun sebetulnya salah karena buy-nya di resisten, ya kan, buy-nya di
Nah, salah kan, locking lagi, buy lagi sini, ya, di locking lagi tidak apa-apa. Terus ternyata buy, salah lagi di sini, ngebuy lagi tidak apa-apa, ya seperti ini, 50 lagi. Nah, pergerakannya ini paling tidak, lah ini kan sudah 73 poin, ya kan, atau 70 lah, anggap aja 60 lah. Ini di close, ini harus bisa nutupi kerugian yang di sini dulu. Ini plus 60, anggap ini minus 50. Sehingga ini di close dua-duanya, ketika open ini di close. Nah, berarti sisa kita punya yang awal tadi. Masih minus 50 poin. Cari lagi di sini. Mau maksa buy lagi, oke, maksa buy lagi enggak apa-apa, maksa buy lagi. Paksa buy lagi. Nah, ini harusnya profitnya nanti adalah minimal segini, ya kan? Ini harus segini minimal. Ini nanti tujuannya adalah untuk nutup kita punya kerugian yang ada di sini. Oke. Itu fungsi locking. Saya katakan locking. Jadi apapun opennya jangan lupa di lock. Kalau buy ya pakai sell stop untuk ngelock. Sell stop itu. Jadi kayak gini. Makanya ini saya tunjukkan open saya gitu, biar teman-teman tahu. Artinya jarang loh teman ada trader yang mau menunjukkan akunnya itu sangat jarang sekali. Ya gini caranya saya open nanti. Ini sudah tak kondisikan di sini sudah. Ini sudah tak locking dengan ini sudah laku locking, ini locking sudah. Ini nanti ini sudah ada stop loss. Aku pakai stop loss. Stop lossnya berapa? Ini aku pakai 60 kebetulan. 70 aku pakai 70 poin stop lossnya. Itu. Tapi nanti tetap tak geser lah stop lossnya. Geser naik terus. Jadi mungkin aku tinggal stop loss paling sekitar mungkin tinggal 30 atau kalau bisa 20 cukup bagus lah. Jadi bukan 70 stop loss justru diturunkan menjadi 80, 90 atau 100 poin, tidak. Tapi stop loss 70 usahakan bisa naik menjadi tinggal 50, 30 atau bahkan SL plus itu. Jadi salah kalau stop loss kita geser terus turun karena kita buy, itu hal yang salah. Biar kena stop loss ya sudah. Kalau tidak suka stop loss pakai aja locking itu. Ya, pakai aja locking. Oke, so ini enak kalau kita pakai ini, yang jelas enak. Saya yakin kalau teman-teman sudah mempelajari sistem locking ini, enak nanti. Udahlah ya. Kita mau open apapun nyaman, artinya gini. Kita mau open apapun, ini pakai aja M15. Ya. Nah, kita mau open, tinggal aja lihat bullish engulfing. Di sini ada engulfing kan, buy, udah locking. Ya, locking sudah. Kalau enggak kena ya sudah, biarkan price terus. Kan maunya kita buy, ya siapa tahu di sini buy, kan gitu. Jadi kita opennya berdasarkan engulfing aja gitu. Kalau mau buy pakai aja engulfing kayak gini ya. Ini buy. Pakai ini ada engulfing kan di sini. Nah, ini lock. Ini sudah. Ini walaupun kena locking sudah. Ini kena locking kan dia. Tapi kita opennya berdasarkan ini engulfing di M15. Pakai aja M15 untuk open, itu sudah cukup. Itu. Oke. So jangan ragu, artinya pakai lockingan jangan ragu. Nah, kayak di sini ya. Di sini ini ada engulfing. Buy di sini sudah. Ini sebetulnya TP sudah 60 poin kan, targetnya 60 poin kan. Nah, ini bisa nutup kerugian yang ada di sini. Ini plus 60 poin, ini minus 50 poin. Ini sudah tutup semuanya sudah. Oke, jadi ini sudah di close, ini close. Walaupun kita profit tidak banyak, tapi karena kita awal sudah salah, mau bagaimana lagi? Tinggal kita manage supaya kita tetap profit, itu aja. Sudah salah ya sudah gitu loh. Kita harus mengakui kalau kita memang opennya salah gitu. Sehingga di sini teman-teman,
Dengan cara seperti ini tidak setiap hari kita akan selalu green ya. Jadi jangan percaya dengan beberapa grup-grup di Telegram yang menyatakan TP, waduh TP 1, TP 2, TP 3, TP 4 gitu. Dia belum tentu open kok. Yang mengatakan TP 1 openku sudah TP 1 sekian poin, TP 2 sekian poin, dia belum tentu open. Dia belum tentu pakai open pakai TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, belum tentu. Saya yakin dia belum tentu. Dia hanya asal ngomong saja asal ngomong aja di Telegram bilang aku sudah TP 1 sekian poin, TP 2 sekian, ternyata harga naik lagi. Aku kena TP 2 aku ini. Dia belum tentu dia open pakai TP 1 2 3 itu enggak mungkin lah. Gitu. Makanya yang relevan ya kayak gini nih, relevan ini sudah. Ini TP-nya berdasarkan apa? Ya berdasarkan persentase. Ini lebih relevan. Artinya apa? Persentasenya berapa? 5% sehari kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah. Dapat 0,5%, 1%, 2% ambil sudah. Yang penting dapat. Itu aja. Oke. So, itu teman-teman sedikit gambaran ya. Saya katakan sedikit gambaran yang bisa saya share ke teman-teman untuk ini sama ini loh ya. Ini sudah aku logging juga. Oke. Jadi jangan khawatir salah atau keliru ya. Kita hari ini cuma 41, kurang banyak sebetulnya. Paling tidak kan 75 ya, tapi targetnya kan 75 5%. Ini baru 41, masih kurang. Anggap aja masih kurang 40 poin lagi. Ya kita cari 40 poin lagi. Gitu. Oke. Jadi ini artinya teman-teman kita makainya ya kayak gini enaknya gitu. Ya. So kalau teman-teman, kebetulan aku juga buka program akun manajemen. Kalau teman-teman akunnya ingin ditradingkan, silakan kontak saja. Ya kan? Silakan kontak di WA number. Bentar. Tak kasih tahu WA number. Kayaknya di sini pernah tak kasih deh WA-nya. Nah ini WA numberku 0859 10697 1932. Ada 13 nomor teman-teman. Kalau akunnya teman-teman ingin ditradingkan, silakan profit share 40-60. Saya 40 sebagai trader. Saya 40%, yang 60% untuk pemilik akun. Ya, 60% untuk pemilik akun. Akunnya atas nama pribadi, artinya atas nama investor. Jadi bukan atas nama saya, tapi atas nama investor. Nanti tinggal kalau sudah WD, nanti tinggal transfer aja ke rekening. Oke, WD-nya itu 40-60. Nah, dan juga nanti biar teman-teman tahu bagaimana cara open posisi yang kalau dibilang benar belum tentu openku bener ya. Tapi kalau dibilang pas, ya mungkin pas gitu loh. Makanya saya bilang mungkin pengen tahu bagaimana cara open posisi yang pas. Nah, ini mungkin silakan nanti WhatsApp number ini 0859 10697 1932. Ada 13 nomor. Nanti akan kita tradingkan akunnya teman-teman ya. MT4 atau MT5 silahkan. Profit share-nya 40-60. Nanti biar tahu juga sekaligus belajar bagaimana cara kita open posisi tanpa rasa was-was. Saya bilang tanpa rasa was-was ya, karena kita akan pakai locking ya. Ini kita tanpa rasa was-was gitu ya. Karena kebanyakan kalau mungkin posisinya siang atau sore atau masih malam, mungkin masih bisa kita tunggui akun gitu. Tapi kalau sudah masuk ke jam tidur, itu kadang trader itu bangun di waktu malam hanya untuk lihat akunnya, aku posisiku gimana, posisiku profit atau posisiku minus. Nah posisi minus itu kebanyakan karena tidak di locking, sehingga hasilnya
hasilnya adalah minus. Itu loh, kebanyakan tidak di locking, masalahnya kan di situ. Beda kalau kita pakai locking posisi, ya. Kalau kita pakai locking posisi, ya minusnya paling berapa? 50 poin sudah. Kalau kita pakai 50 ya gitu. Makanya open posisi apapun open posisinya jangan lupa untuk selalu di locking, dikunci dengan kuncian yang pas. Ya gitu pakai locking gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini WhatsApp nomor saya. Nanti kita ngobrol di WA, silakan. Nanti biar tahu open yang pas tuh bagaimana. Terus open yang tidak was-was tuh bagaimana kan gitu. Makanya saya selalu bilang win rate 99% berani, saya win rate 99% berani. Gitu. Nah dari hasil ini nanti kalau misalnya benar, maka ini bisa nutup loh ini. Cukup ini sudah. Jadi ini sudah bisa kalau profit nanti bisa 3 ini di close semua. Karena ini kan minus, ini positif, ini kan minus nantinya. Sama, yang di sini pun juga sama. Nah, nanti kalau bisa ini minus, ini plus, maka aku akan close semua posisi. Ya, makanya pakai sistem ini kita bisa tidur nyenyak lah, katakanlah gitu. Kita bisa tidur nyenyak lah, nggak terlalu was-was soal bagaimana kalau openku salah dan sebagainya. Kan tak lock ini, lihat ini aku locking posisi ini, lot yang sama. 197 aku locking, aku open di 19722 ini ya, ini 19722 ya kan, 72 aku locking di 197, berarti berapa? 72 poin atau 70 ya, 80, anggap aja 80 plus spread ya, plus spreadnya 80 poin lah aku locking, enggak apa-apa. GBP JPY itu pergerakannya dia sehari mungkin bisa 200, 300, 400 poin sehari. Jadi locking segitu itu kita masih dalam range yang saya bilang range yang safe lah kan gitu. Makanya kalaupun salah nantinya hasilnya akan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan sering ngelock open banyak posisi, kemudian kita akan locking. Mungkin itu kalau sering salah ya. Gitu ya, kalau sering salah. Tapi kalau sering benar ya jelas kita akan profit terus. Makanya ini perlu support resistance, ini perlu untuk melihat potensi di mana kita nanti bisa buy. 19748 opsi buy di garis kuning ya kan. Itu opsi buy-nya di situ. Ya. Nanti nambah buy lagi di harga itu. Nah, setelah buy gimana? Sell stop jangan lupa. Tergantung pergerakan price-nya nanti di mana, kayak gini ya. Jadi kita tetap melihat price-nya di mana nanti. Ya, jadi kayak gini. Nah, ini kan ini 50 poin ya. Kita locking kalau kita buy di harga ini, maka locking di 50 poin. Ini sudah cukup, sudah 50 poin itu cukup. Karena kalau kita locking 50 poin, 70 80 itu masih BEP poin segitu itu lebih mudah dibanding kita pakai locking dengan higher degree ya. Higher degree itu lockingnya bisa 200, 150 itu paling kecil. Ya, bisa berhari-hari gitu loh. TP bisa berhari-hari gitu. Ya walaupun pakai M5 saja, pakai M3 atau M5 katakanlah ya. Ya kasarnya M3 aja lah. M3 kita pakai M3 kalau bener ya sudah. Kita bisa profit bisa sampai 100 lebih, 100 poin bisa. Gitu. Oke, jadi jangan khawatir kalau pair ini pair favorit, karena memang favorit saya seperti pairnya ya ini GBP JPY ini, karena memang pergerakannya dia super ekstrim sehingga kita cuannya itu lebih cepat daripada
pair yang lain. Kalau mau yang agak safe, little bit safe di GBP USD ini sama, tipenya sama seperti GBP JP. Terkadang malah kebalikannya, ketika GU naik, GJ malah turun tajam. Ini sama ini, cuma ini lebih ekstrim lagi, ini lebih safe-nya lebih istimewa gitu loh. Jadi ini sama, kita pakai locking juga 50 ya kan, atau bahkan kadang cuman tidak sampai, kita lockingnya di sini aja, sesuaikan dengan, kalau kita locking di sini sesuaikan dengan yang di ininya. Nah, kalau sudah kena locking seperti ini, kita sell lagi, jelas kita sell lagi, bukan berarti kita biarkan, enggak, kita sell lagi. Nah, sell lagi ya kan. Nah, ini lockingnya di sini, nah ini sudah ya kan 67 ya kan. Ini SL-nya berapa ini? Locking 34 dapat 67. Berarti bagus toh. RR-nya 1:2. Ya kan? Ini kalau pakai stop loss lo ya. Gitu. Sama, artinya ya. Ini lebih enak. Kalau GBP USD memang lebih enak, lebih smooth ya pergerakannya, lebih lama. Nah, apalagi di sini ada harga pendek ya. Nah, di sini ada harga pendek. Ini buy aja enggak apa-apa loh. Ini di sini buy emang ngepe ke lock aja deh. Locknya pendek ini. Nah, paling berapa ini? Oh. Sini aja. Nah, ini 12 poin. Salah ya sudah. Nanti kita locking, kita ganti posisinya. Makanya kalau M3 3 menit kita akan sering buy sell itu wajar lah. Itu karena juga. Tapi kalau sekali bener, nah kayak gini, sekali buy sell-nya bener, sekali trending, kalau saya bilang sekali trending, nah ini Xiaomi ini, kalau sekali trending ya, ini lockingnya di sini 30, ini, wih dapatnya, ini dapatnya bejibun ini, gitu, ya kan, tuh sekali bener dia dapatnya ini bisa berapa poin ini? Ya 100 poin 3 menit, padahal ini pakai time frame 3 menit ya. GBP USD masih bisa dapat 100 poin. Kalau kita stop loss, kita cuma stop loss 30, berarti 1:3 RR-nya 1:3. Istimewa enggak? Istimewa. Ini istimewa sekali GBP, walaupun 3 menit tetap istimewa. Makanya enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir kalau salah bagaimana, enggak usah khawatir kalau salah bagaimana. Tapi kalau salah ya kita locking, enggak mau kita locking. Itu harus gitu loh. Namanya salah open posisi, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan dia running sendirian tanpa ada locking posisi, itu berbahaya sekali. Karena kalau dia sudah trending kayak gini, ini sudah trending ini ya tajam sekali kalau dia turun. Gitu loh ya. Ini bahayanya kalau trading seperti itu.